Ya, sebaik-baiknya non-muslim, Mhm. sejahat-jahatnya orang muslim. Oke. Sebaik apapun mereka lakukan, Hmm. menolong orang, tapi nggak dapat apa-apa, nggak suka. Jadi yang tidak disukai Islam ini saya tidak suka kayak gitu. Kok nikmat sekali gitu, rasanya kok senang sekali dengan semuanya tuh ada gitu perkataannya. Nah itu membuat Umi sebenarnya kayak senang gitu dengan Islam. Tuh sebenarnya keturunan beliau ini kan Sunan Kudus, orang-orang hebat. Oh, almarhum Bapak. Dulu Katolik. Katolik. Iya. Nah, Dulu di Katolik itu Bapak itu adalah tokoh Bapak di tokoh. kampung itu. Jadi yang mengajak orang-orang untuk masuk Katolik adalah Bapak. Jadi kalau pendeta, paroki, segala macam datang, pastor, maaf pastor ya, bukan pendeta ya. Mampirnya di rumah kita, jadi singgahnya di rumah kita. Nah, di perjalanan sampailah ke SMA ya. SMA itu masih Katolik. Nah, apa namanya? Begitu kelas berapa itu kan baru dibaptis. Baru dibaptis. Nah, di kampung itu pun kalau dulu ada namanya kumpulan. Di kumpulan itu kayak kita pengajian lah ya, rumah ke rumah. Terus di SMA itu kita ada namanya Muda-Mudi Katolik. Mudika namanya. Itu ada kegiatan macam-macam lah di situ. Nah, jadi aktif di sangat kuat lah, boleh dikatakan kuat lah ya. Aktif di Katolik ya? Iya. Suku Dayak asli berarti, Bu? Suku Dayak asli, tidak ada campuran sama Dayak sekali. apa tuh, Bu? Dayak Kanayat, Dayak Ahe. Dayak Kanayat, Dayak Berasal Ahe. dari desa Bonsoran Air Mati, Kecamatan Toho. Nah, dulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Mempawah. Oke. Nah, perjalanan memeluk Islam itu sebenarnya saat SMP. Jadi waktu SMP itu kan kalau Umi kan memang udah dari SD udah nggak punya ibu ya. Jadi waktu kelas 3 SD itu ibu sudah meninggal. Nah, ketika SMP ada kakak sepupu ibu datang, ketika lihat saya tanya sama bapak gitu. Pak gitu. Pak Uda lah bahasa Dayaknya. Pak Uda, oh ada anak perempuan lagi ya? Ada. Bolehkah tinggal sama saya? Gitu kan. Jadi untuk nemani aja, yang kerja di rumah ada sambil sekolah lah gitu. Nah, saya mau. Terserah kalau anak mau, kata bapak kan, pergi. Nah, setelah di sana sekolah, kakak sepupu ini Islam. Jadi mereka satu keluarga. Kakak sepupu saya, bang sepupu saya, mereka semuanya Islam. Pada waktu itu saya masih kecil. Jadi apa namanya ya? Anaknya abang dari bapak saya, Bapak Umi. Alhamdulillahnya paman itu, bapak mereka itu punya kesempatan untuk memeluk Islam. Jadi sebelum meninggal bapak mereka ini, paman ini sempat masuk Islam. Masya Allah. Tapi nggak ketemu sama saya. Nah udah, setelah itu pas SMP itu, saya melihat Islam itu, saya senangnya gini, tertariknya. Ketika masuk rumah, ketika masuk rumah, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah kalau kita kan paling selamat siang, sepada, siapa ada, selamat pagi, selamat sore gitu kan. Nah ternyata di Islam itu assalamualaikum. Kayaknya saya kok senang gitu dengan assalamualaikum. Jadi masuk rumah itu berbeda sekali dengan yang selama ini saya dapati gitu. Jadi tanpa disadari, saya ketika masuk rumah orang mengucapkan assalamualaikum. Oh, Nah, itu masih Katolik gitu? Masih Katolik. Jadi kalau masuk rumah orang itu mengucapkan assalamualaikum. Nah, setelah itu mendengar lagi bahwa setelah mengerjakan sesuatu pasti mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya mendengar lagi kata-kata alhamdulillah. Loh, ini kok nggak ada di tempat kita gitu kan. Nggak ada di tempat kita, terus alhamdulillah, terus puasa. Nah, di Katolik itu kan puasanya ada puasa, cuman kan dia puasa tidak makan daging, puasa rambu abu, puasa ini. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu kan puasa full 1 bulan. Terus dia juga puasa benar-benar yang nggak makan gitu kan dari pagi sampai sore. Nah, di situ kita setelah itu lebaran gitu. Jadi kok nikmat sekali gitu, rasanya kok senang sekali dengan semuanya tuh ada gitu perkataannya. Nah, itu membuat Umi sebenarnya kayak senang gitu dengan Islam. Seperti itu. Oh, berarti Islam tuh bagi Umi itu satu hal yang menyenangkan gitu. Iya. Nah, apa yang paling menyenangkan lagi Umi selain hal itu? Selain hal itu perjalanan perkataan-perkataan. Biar Islam ini
sholatnya 5 waktu, sementara kita sholatnya kan 1 minggu 1 kali. Itu pun belum tentu ya, Itu pun belum tentu. Heeh. Kalau Umi dulu memang karena itu tadi lah ya, kok dikatakan Islam itu taat. Jadi memang aktif, memang setiap hari Minggu itu senang, memang ke gereja. Berarti memang Umi memang sebagai inilah ya, sebagai Katolik yang taat juga berarti waktu itu. Iya, karena itu memang satu-satunya saat itu kan yang kita punya gitu ya, Katolik itu. Jadi kita senang apa kegiatan, ada kegiatan kita senang gitu kan. Itu jadi ketika apa namanya berkumpul dengan orang-orang Islam, kok beda gitu. Maksudnya tuh tadinya kita hanya 1 minggu sekali ke gereja, atau kita kayak sembahyang malam, atau kita terus yang paling Umi senang gini juga. Ketika kita mau makan, jadi Umi tuh pergi ke kampung, pulang ke kampung sama kakak sepupu. Nah, di sana kan ada kita ke kampung itu. Alhamdulillahnya keluarga Umi ini, oh ya, abang Umi yang tua, bukan yang tua benar sih, yang tua sekali meninggal ya. Abang Umi yang paling tua itu yang masuk Islam juga. Oh, masuk Islam juga? Iya, dia duluan masuk Islam, istrinya kebetulan Jawa Timur. Duluan masuk Islam, cuman saya hanya ngelihat yang di mata saya itu yang kelihatan tuh yang baik-baiknya aja lah gitu, yang maksudnya yang Islamnya yang baik-baik. Ketika saya pernah berdialog dengan kakak itu, kalau kita mau makan itu harus baca bismillah, setelah makan juga harus ada doanya, terus kalau kita makan juga ya itu tadi, makanan ada yang dilarang seperti babi. Tapi memang walaupun Umi memang semenjak Umi besar nggak pernah makan itu gitu. Nah, karena ya mungkin merantau SMP, pokoknya SD semenjak Umi itu sadar, tahu gitu, nggak pernah makan babi. Karena ada sepupu Umi juga, tapi dia bukan Islam. Dia tidak makan babi. Dia kalau ada babi itu, dia pernah ada masakan babi, dia cerita ke saya. Jadi dia suruh ngantar gitu, mangkuk yang berisi makanan itu gitu. Dia bisa gemetar. Saking dia takut mau makan itu kayak gitu. Nah, saya kok sanggup ya? Saya juga dikatakan boleh nggak suka. Jadi yang tidak disukai Islam ini saya tidak suka kayak gitu. Makan sembelihan kita harus ada baca doa dulu. Kalau tidak baca doa kita tidak boleh makan. Terus semuanya itulah yang membuat Umi kok semuanya ini diatur dalam Islam gitu. Apalagi ketika Umi masuk Islam itu merasakan semua dari bangun, dari sebelum lahir sampai kita lahir, dari kecil bayi sampai kita tua, sampai bahkan kita meninggal, itu semua sudah diatur. Sudah ada semua. Nah, di situ yang benar-benar bahagia. Itu yang membuat Umi jatuh cinta dengan agama Islam. Nah, karena saya alhamdulillahnya bapaknya Umi juga memang bukan orang yang penentang. Kebetulan bapak Umi ini orangnya usaha lah ya. Kalau abangnya tadi itu kan polisi. Kalau bapak Umi ini kan larinya ke usaha, kayak pengusaha lah gitu. Nah, memang sih turun naik, ada saatnya turun benar-benar jatuh, ada saatnya memang beliau cepat gitu kembali lagi untuk senang gitu. Nah, beliau bahkan orang-orang Muslim termasuk suku Madura ya, beliau yang kasih bapak saya. Kasih modal gitu. Iya, misalnya yang nggak mampu tuh dikasih beras, kasih pokoknya inilah intinya. Suka beliau, walaupun mereka memang orangnya tegas. Tapi kalau sama orang itu, kalau kita lihat infak sekarang, ya memang dikatakan dalam Al-Quran itu kan kalau Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu kan lebih mengenal Islam, lebih mengenal Al-Quran ketimbang kita. Nah, Nasrani itu terkenal kan dengan kebaikannya. Memang benar-benar baik. Memang sama orang itu baik, pokoknya baik lah. Terkenal kebaikannya, memang benar. Malah mengalahkan orang Muslim. Mengalahkan orang Muslim. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita sudah belajar, kita tidak boleh mengatakan itu. Karena memang sebaik-baiknya non-Muslim adalah sejahat-jahatnya orang. Ya, sebaik-baiknya non-Muslim, sejahat-jahatnya orang Muslim. Sebaik apapun mereka lakukan, menolong orang, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, sedikit lupa saya bercerita. Jadi waktu itu saya ada kenal dengan seorang laki-laki yang menjadi suami Umi. Masya Allah. Kami 3 bulan perkenalan, Umi mau ke kantor
Alas Kusuma, beliau juga ada keperluan di kantor itu gitu. Nah, disitulah berkenalan dengan beliau. 3 bulan kemudian, nah kalau kita orang Dayak kan memang nggak boleh berdua-duaan, walaupun bukan Islam ya, memang nggak boleh kan di tempat yang gelap, nggak boleh kan orang Dayak kan, pasti ditangkap kan. Nah, kalau suami Umi ini bukannya kami berdua-duaan tempat gelap, tapi ketika Umi pulang beliau ikut. Beliau ikut ke kampung. Adalah 1-2 kali ya beliau ikut. Nah, mulai rame nih di kampung nih. Itu yang ikut dipertanyakan gitu. Nah, yang ikut itu apa benar-benar mau mereka ini mau jadi suami istri atau tidak? Nah, kayak gitulah keluarganya bicara. Sampai coba ditanya kayak gitu kan. Nah, ditanyalah almarhum suami. Udah meninggal ya Bapak ya. Ditanya almarhum suami, kamu ini benar-benar atau tidak sama adik kami kayak gitu kan. Bapak kan sudah meninggal. Pas kelas 3 SMA Bapak Umi meninggal. Nah, Umi merantau lagi cari kerja di Pontianak. Merantau di Pontianak, Umi? Iya, waktu itu Umi memutuskan tidak kuliah karena Bapak meninggal. Padahal Bapak bilang sama Abang, kalau adik mau kuliah, kuliahkan aja sampai dimanapun. Cuman Umi mikir, udahlah daripada nyusahkan kayak gitu kan. Umi kerja aja. Alhamdulillahnya, qadarullah, sepupu Umi yang tinggal di komplek DPR depan Mujahidin. Dulu suaminya itu pensiunan ABRI sama DPR pusat. Termasuk masih adiknya Bustamil Arifin, Menteri Kabulok. Nah, jadi beliau ini pensiun, dua-duanya pensiun, ABRI sama DPR. Umi nyari, jadi mereka karena udah biasaan kehidupannya enak. Pada saat pensiun itu kan beda ya. Nah, pas Umi datang, ini belum Islam ya. Pas Umi datang mau cari kerja, beliau dipanggil oleh Benua Indah. Jalan Teguh Umar dulu. Benua Indah itu 4 lantai. Dipanggil bahwa di situ tidak ada tokoh Golkar. Benua Indah tuh harus punya 2 tokoh, 1 tokoh Golkar, 2 tokoh PDI zaman dulu. Baru perusahaan itu ini. Nah, ditunjuklah dari pusat Pak Nurdin Jain. Lalu apa beliau bilang, Dek, ini rezekinya kamu. Ya udah kamu masukkan lamaran. Rezekinya kamu. Begitu kamu cari kerjaan, abang dipanggil kayak gitu. Masukkan lamaran itu formalitas ada ya. Jadi di personalia, jadi beliau manajer personalia, nah Umi di bawahan beliau langsung. Direkrut langsung ya? Iya, langsung masukkan lamaran, kerjalah di Benua Indah. Waktu itu Umi kan masih putih sekali, jadi dikira Cina gitu kan. Jadi kalau beliau tuh tegas, kalau kita mau ke bank, mobil harus stay, kalau enggak kena marah. Panjanglah perjalanannya. Sampailah Umi ini berhenti gitu dari Benua Indah itu karena ada sesuatu hal. Nah, jadi pas berhenti, sebelum berhenti itu kan memang tadi ada belum kenal sama Bapak. Pulang kampung lagi. Pulang kampung, pergi lagi ke kota, tempat orang yang miskin yang tidak punya, naik dengan tujuan mencari kerjaan lagi. Cari kerjaan. Panjanglah perjalanan kalau diceritakan banyak lika-likunya. Sampailah kenal sama Bapak tadi. Nah, udah, terus Bapak bilang, tuh Bapak kan kehutanan ya. Bapak juga di sini sama pamannya, Bapak dari Kudus asli. Kudus. Jawa asli. Jawa asli. Kudus. Nah, jadi Bapak bilang, tunggu saya ini habis dari lapangan kayak gitu. Insya Allah nanti menikah. Terus mereka bilang, udahlah, nggak usah lama-lama lah, daripada nggak enak dilihat orang. Apa-apa gitu. Memang keluarga Umi kan nggak pernah nuntut yang harus pesta, harus gimana gitu kan. Nah, dengan perjalanannya, mungkin Allah ya. Tadinya tuh ada berselisih, terus datang lagi ke kakak sepupu, mereka pun juga mendukung akhirnya gimana waktu mau menikah nih seru. Jadi mereka bilang almarhum Bapak tuh sebenarnya keturunan beliau ini kan Sunan Kudus, orang-orang hebat. Almarhum Bapak orang-orang iya justru keturunan dari Sunan. Iya, hanya beliau mengaku apa, karena beliau ini merantau, satu, kedua tinggal di pedalaman, nggak jauh lah, bukan pedalaman, cuman nggak jauh dari pabrik rokok. Nah, beliau memang keluarga beliau ini apa dulu saya pun lupa. Yang jelas nggak mondok lah intinya. Agamanya tuh standar gitu. Walaupun keluarga besar beliau itu ini Sunan Kudus, orangnya hebat-hebat lah. Cuman beliau tuh memang pas-pasan lah agamanya gitu. Karena diceritakan waktu itu kayak mertua saya tuh pernah belajar ngaji, dia bilang ini, belajar ngaji itu banyak disuruh ngangkut air, banyak disuruh kemana gitu, ketimbang ngajinya. Jadi kamu ngaji, mertua tuh. Jadi ngajinya sama Umi. Dulu sempat ngaji sama Umi mertua tuh.
Jadi itu lalu masuk Islam lah. Jadi almarhum ini karena tidak terlalu kuat lah ya. Beliau ketika ditanya mau nikah ini, mau masuk Islam atau mau nikah di KUA atau di catatan sipil. Oh, kalau dulu nikahnya bisa di catatan sipil ya? Kalau misalnya Umi nggak masuk Islam, kan nikahnya di catatan sipil. Oh iya. Nah ditanya nih Umi, mau nikahnya di KUA atau di catatan sipil? Karena almarhum nggak pernah bilang kalau nanti kalau nikah masuk Islam ya, nggak pernah. Nah saat itu Umi lalu bilang, saya mau nikahnya di KUA, saya mau masuk Islam, kayak gitu. Masuk Islam. Oh alhamdulillah kata mereka. Kalau begitu kata kakak sepupu saya Umi itu, ya udah kita urus dulu masuk Islam. Mereka bilang masuk Islam dulu sebelum menikah. Nah masuklah Islam 1 hari sebelum menikah. Karena beliau kakak sepupu itu dulu tinggal di komplek DPR yang depan Mujahidin, mungkin kan banyak kenal kali ya, dan mudah lah untuk mengurus ke situ. Jadi diurus 1 hari sebelum menikah itu bisa masuk Islam. Bisa selesai. Diurus terus yang lucunya lagi mereka Islam pun nggak ngerti, dikira kalau Islam itu perempuannya wajib sunat, mereka malah nggak ngerti, Bang. Jadi Umi itu disunat. Pada saat itu setelah Umi belajar, padahal bukan nggak harus disunat kayak gitu kan. Jadi udah sunat terus masuk Islam, selesai diurus suratnya, masuk Islam di tanggal 14 Desember masuk Islam. Tahun berapa itu? Tahun 90. Tahun 90? Iya. Masya Allah. Tahun 90 masuk Islam. Tanggal 13 Desembernya menikah. Oke. Jadi tanggal 14 masuk, tanggal 13 menikah. Tanggal 13 masuk, tanggal 14 menikah? Menikah. Oke. Ya. Masya Allah. Nah, masuk Islam karena Umi sendiri yang minta mau masuk Islam. Udah masuk Islam. Setelah itu sempatlah tinggal di kampung ya, ada berapa bulan gitu tinggal di kampung. Setelah itu 3 bulan lah kembali ke Pontianak, tinggal di tempat pamannya 1 hari berapa hari, terus kita cari kontrakan, dapatlah kontrakan. Saat itu di Jeruju, di Gang Gotong Royong. Nah ketika di Jeruju tuh Umi kosong 9 bulan kan, setelah itu hamil dekat mau melahirkan, dapat perumahan di komplek itu di Paris. Itu dari kantor kehutanan, dari kantor almarhum bapak. Dapatlah perumahan di Paris, lagi hamil besar, nginap 2 malam, terus melahirkan. Nah setelah waktu itu setelah habis melahirkan datanglah bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, puasa, Umi ikut puasa kan. Orang puasa Umi ikut puasa. Itu baru masuk Islam, Umi? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam, hamil, sudah melahirkan. Cuman bingung gitu kan. Ya Allah gimana nih? Kalau kita punya masalah, gimana ya? Kita nggak bisa sholat. Kita nggak bisa ngaji. Puasa kita ikut-ikutan gitu kan. Nggak bisanya karena nggak tahu nih? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Tapi Umi tetap puasa. Ikut puasa. Almarhum bapak gak pernah nyuruh Umi. Mungkin beliau itu menghargai kali ya. Beliau itu ya kan dikatakan tadi karena beliau itu tidak terlalu dalam lah Islamnya ya. Cuman beliau tidak memaksa Umi untuk kamu harus masuk Islam, kamu harus belajar, kamu harus ngaji, harus sholat enggak. Jadi Umi puasa, setelah puasa almarhum bapak sholat, Umi bengong kan, bengong nggak bisa sholat kan. Jadi pada tahun berapa, 2 tahun kemudian sudah lahir anak, tahun berapa itu ada orang jual koper tuntunan sholat. Di dalam koper itu ada tuntunan sholat, ada kaset, ada apa gitu. Nah almarhum bapak beli 2 koper. Padahal saat itu harganya kalau tidak salah 240.000 pada zaman itu. Kalau tidak salah Umi, bapak beli 2 koper. Tapi nggak ada bapak bilang ini dipelajari, yang nggak ada, disimpan. Koper itu disimpan gitu kan. Disimpan kopernya. Umi pun malu mau tanya bapak kan gimana cara sholat, gimana cara belajar, malu. Nah ketika almarhum bapak pergi ke kantor, kan tadi waktu nikah tuh ada seperangkat alat sholat. Umi gelar sajadahnya, Umi ambil tuntunan sholat, Umi jadi belajar wudhu. Umi baca, lihat wudhu, seperti ini wudhu. Niatnya bacaan sholat, niatnya segala macam semua itulah Umi hafal pakai Latin.
Masya. Nah, karena nggak bisa ngaji kan, jadi Oke. Umi hafal Latinnya, Umi hafal. Hmm. Jadi ketika bapak ke kantor, malu mau nanya, Hmm. Umi hafal Latinnya, Umi belajar sholat segala macam. Ya. Nah, setelah itu diam-diam nih bapak nggak tahu. Anak kedua, Umi bilang sama almarhum, Bapak, bolehkah belajar ngaji? Boleh. Almarhum bapak kan, boleh. Ngajilah Umi, Iqra. Ngaji di Iqra. Aduh, pikir Umi ini nggak bakalan bisa lah. Soalnya sulit lah, nggak bakalan lah bisa. Tapi tetap ngaji walaupun dengan malu gitu. Kayak Nanti cacing ngaji semua lagi. ya Umi tulisannya. Ya? Kayak cacing semua ya. Iya, ngaji lagi. 1 minggu 3 kali. Sama Mbak Mini namanya, Masya Allah. Jadi ngaji Iqra. Lama-lama alhamdulillah mudah. Ngaji Iqra itu selesai. Selesai Iqra lalu ke Quran. Selesai juga Quran. Nah, Umi ngapal. Udah mulai bisa nih baca, mulai ngapal. Tapi waktu itu ada, jadi Umi tuh nggak puas, nggak berhenti di situ. Gimana caranya bisa ngaji beneran nih, bener-bener maksudnya lancar ngaji, lancar. Kok bisa lah gitu. Akhirnya Umi cari, melangkah. Waktu itu, nah zaman dulu tuh ada SCTV menayangkan setiap subuh itu, habis subuh, pagi itu ada namanya siraman kolbu. Siraman kolbu. Dulu tuh mereka nyebutnya siraman kalbu. Padahal kalau kalbu itu kan anjing ya. Pakai kaf. Harusnya pakai kof. Kolbu tuh berhati, siraman kolbu kan setiap pagi. Nah, Umi TV itu diletakkan di dapur. Ada meja makan. Nah, ini masak nih. Nanti ketika ada acara itu Umi sambil dengarkan sambil masak. Nah, nanti ada yang poin-poin penting catat. Ada ayat catat, ada poin penting catat. Tiap pagi. Sama bulan Ramadan. Umi paling senang bulan Ramadan tuh. Jadi sebelum buka nih, Umi tuh cepat-cepat masak. Apa? Umi kan bisa baca Quran nih. Udah cepat-cepat masak. Apa tujuannya? Ketika menunggu berbuka Umi baca Quran. Nunggu buka puasa ini. Senang sekali rasanya, bahagia sekali. Nunggu berbuka puasa baca Quran. Baca artinya, terus dengar itu tadi tiap pagi dengar itu. Nah, habis subuh, habis tahajud. Nah, kalau Umi dengar dari TV tadi, ustadznya bilang sholat 5 waktu dijaga. STW namanya. Lakukan sholat 5 waktu dijaga. Nanti bagusnya sholat duha. Lakukan sholat duha. Kata, nanti dengar lagi tausiah ustadz tuh di TV. Sholat tahajud bagus loh. Sholat tahajud. Umi itu lakukan semuanya. Walaupun kita masih belajar, sambil belajar ya. Betul. Lakukan. Nah, pada saat habis tahajud, itu kan buka TV itu, TV itu kan tausiah tuh. Umi paling senang. Sampai habis sahur pun, menuju subuh, Umi dengarkan TV terus. Orang tidur, orang ngorong dibangun. Nah, itu yang mungkin membuat Allah buat Umi mudah. Oh, di sini loh kamu belajar, di sini kamu belajar. Karena Umi tadi itu mungkin ya mau punya keinginan untuk belajar. Tadi tahajud, duha, itulah Allah untuk buat Umi belajar mudah. Jadi mudah Allah pertemukan gitu. Ketika Umi pas gini, dulu kan bangga nih bisa ngaji. Tapi pas dengar ada ustadz bilang gini, kamu ini loh ketika ketemu nun bertemu fa, itu bacanya bukan infa atau nun mati bertemu ka, bukan inka. Kamu harus bacanya ilka, ilfa. Jadi samar. Umi bilang saya belum dapat itu. Terus ada kita punya pengajian komplek. Pengajian komplek tapi gabung dengan orang luar, tapi nggak rame. Jadi di pengajian itu bilang gini, tapi pengajian gitu aja sih, dari 10 menjadi 5 orang. Sampai nggak ada gitu. Seleksi alam. Iya. Di Paris 1 pun gitu, ada diumumkan pengajian seluruh Paris 2. Pergi nggak ya? Orang udah pintar-pintar, saya belum. Pergi. Nyampe di Masjid Al-Furqan itu, assalamualaikum, mana orangnya ya? Ternyata di belakang, hanya 10 orang. Bu, mohon maaf, ini kah pengajian Paris 2, ibu-ibu Paris 2? Iya, Bu. Boleh saya ikut? Boleh, Bu, boleh. Saya belum bisa, saya bilang gitu kan. Sama, Bu, kata mereka. Ternyata ngajinya 2 baris, nah di situ udah mulai dapat tuh.
2 baris, tapi kita mulai dijelaskan, baca ini tuh seperti ini, baca ini seperti ini, dapat. Oh ternyata, jadi Allah bilang, di sini loh kamu belajar, di sini loh kamu belajar, di sini. Dapatlah. Perjalanan itu dapat, Umi bisa ngapal Quran, Umi bisa belajar tajwid, Umi bisa belajar. Allah permudah semua, Allah mudahkan. Bahkan Bang, yang apa di dulu tuh, itu Allah buat Umi kuat kali ya. Allah menunjukkan, ini loh, aku penguasa. Apapun yang kau inginkan, walaupun kamu belum menyatakan masih dalam hati, pasti aku kabulkan, kata Allah. Jadi kadang tuh udah baru dalam hati tuh Allah udah kabulkan. Banyak sekali Bang perjalanannya tuh Allah kabulkan. Wah menarik nih Bu. Apa tuh Bu? Mungkin bisa diceritakan nih Bu, salah satu perjalanan yang Allah kabulkan yang menurut Ibu satu hal yang wah ini kayaknya mustahil, tapi Allah tuh bisa di rencana Allah tuh mudah sekali bagi Allah. Ya, satu tadi untuk menuntut ilmu. Jadi Umi dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Kata orang sekarang itu bukan kaleng-kaleng, tapi benar-benar orang-orang yang hebat. Para ulama. Umi pernah di satu panitia itu Syekh Muhammad dari Yaman. Jadi datang ke Pontianak, beliau itu umur 29 tahun, hafiz Quran. Masya Allah. Satu-satunya panitia perempuan adalah Umi. Masya Allah. Dan di situ ada tokoh Madura, tokoh Dayak, tokoh Banten, semua ada tokoh di situ. Umi dari tokoh mualafnya, dari tokoh Dayaknya. Nah, panitia kami begitu jemput di bandara, alhamdulillahnya bapak nih almarhum suami Umi ini, Bang, walaupun beliau agamanya tadi tuh standar, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi karena beliau lah saya bisa sampai di tingkat saya bisa ngajar tajwid, bisa ngajar ngapal Quran, bisa apa tuh karena beliau. Karena apa? Beliau tidak pernah melarang ibu belajar. Masya Allah. Jadi kemanapun ibu belajar, mau siang mau malam, beliau tidak pernah melarang. Beliau tuh karena jasa beliau lah, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin. Allah mudahkan beliau dalam kubur, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, kesejukannya Bang. Bapak Yulianto bin Sainun. Nah, jadi bapak ini selalu mendampingi waktu panitia, bapak ngantar kan, kami pakai mobil yang lain, terus saya itu pakai mobil yang lain, beda mobil lah kita ya. Naik pertama kali itu di Pondok Pesantren Rasau. Tapi begitu di Rasau kita naik nih unjuk-unjuk pakai panitia kan, begitu Mi masuk, stop kata beliau. Mereka bilang panitia di Rasau ini, Bu, beliau tidak mau lihat perempuan. Umi sempat ngamuk lah, sempat marah lah ya. Kalau nggak boleh lihat perempuan, kenapa Umi dijadikan panitia? Ternyata kita semuanya nggak ada yang tahu kalau saya itu nggak mau lihat perempuan. Akhirnya Umi dilarikan ke ini, kan Rasau itu luas ya pesantrennya. Jadi Umi dilarikan ke anaknya Ustadz. Ternyata di situ kami berbicara di tempat lain, anaknya itu bilang kakaknya pun menikah dengan salah satu syekh di Yaman dan memang tidak melihat laki-laki juga. Udah, terus kita di situ. Nah, akhirnya Umi bilang udah saya enggak mau ikutlah kegiatan syekh ini, percuma juga gitu kan. Akhirnya pas saya cari di Mujahidin saya dibujuk sama teman-teman panitia, datanglah Bu di Mujahidin, ini ada ibu-ibunya juga. Datanglah di Mujahidin, ibu datang setelah acara di Mujahidin, Bu kita di Gang Apel, datang ya Bu, kita ada acara makan, enggak usah lah, datang Bu, ada istri Ustadz di sana kayak gitu kan. Datang, duduklah ibu di belakang sama istri Ustadz yang punya pondok di Gang Apel itu masih awam kali Bang, masih awam sekali Umi di datang duduk di situ makan. Nah, saya itu mau ke toilet, mau ke WC. Kita suruh lari lagi, Bang. Suruh lari lagi. Udah, intinya begitu saya itu datang, Bang, karena habis Quran. Bulan itu terang, Bang, sejuk, Masya Allah. Jadi kalau kelihat perempuan beliau begini. Nah, itu sampai pengalaman Umi, ya Allah, betapa ininya gitu, saking menjaga ininya. Udah, itu diletakkan Allah di tempat itu. Tokoh Madura itu Pak siapa kok jadi lupa Umi. Beliau itu tokoh di semua tokoh-tokoh di Pontianak ini. Jadi kalau beliau nanya pun, Assalamualaikum Ibu, misalnya kita ada kepanitiaan rapat nih, gimana kabarnya, nah, kayak gitu. Pokoknya intinya yang tingkatan tinggi lah mereka itu. Ya Allah, saya ini siapa ya Allah, Engkau angkat derajat hamba, kumpulkan dengan orang yang hebat kayak gitu kan. Nah akhirnya itu salah satu Allah angkat derajat Umi, diletakkan di panitia itu. Belum tentu orang itu pada saat itu ya. Pada tahun itu masih awam, agama ini belum ada TV, belum ada apa di Pontianak. Baru belajar juga. Iya, baru belajar. Satu, kedua ilmu tadi. Langsung Allah letakkan di sini loh, di sini. Begitu, oh saya harus belajar ini. Tiba-tiba ada.
ini belajarnya ini loh, ini belajarnya tajwid, ini belajar ini. Masya Allah, disitulah Umi belajar. Terus Umi misalnya kami ada pada titik yang ini Bang, ujian Umi ketika sama almarhum Bapak itu ditipu. Karena almarhum Bapak itu bisnis ya dulu. Bukan, Bapak pegawai negeri. Bapak pegawai. Cuma beliau gini Bang, ketika orang ajak bisnis, beliau mungkin nggak bisa bisnis ya. Jadi misalnya uangnya dikasihkan orang, percaya habis, aja ya, habis kayak gitu Bang. Betul. Jadi kita ada di tingkat yang nol lah ya. Nol. Tapi bukan tingkat nol, memang dari perjalanan kami itu nol lah, karena ditipu orang ya, sampai beliau meninggal. Ya Allah. Jadi Bang, waktu itu gini, Umi ini kan nggak bisa makan kalau nggak ada sayur. Masih bisa makan kalau nggak ada lauk. Nah, jadi Umi bilang sama anak-anak tuh maghrib, Mama ini nggak bisa makan kalau nggak ada sayur gitu kan. Iya kak, kata mereka. Ada yang masih kecil-kecil mereka nih kan. Nggak lama Bang, datang motor tetet. Kan rumah kami itu kadang kayak di tetangga ya. Udah di tetangga lah, pikir motor itu berhenti kan. Gitu di dapur nih. Assalamualaikum katanya kan. Tok kayak di rumah kita gitu kan. Waalaikumsalam, buka pintu. Ibu mau sayur enggak, Bu? Yang tinggal sama saya tuh, Bu, saya tumpangi, ada Mbah jual sayur, dia nggak butuh tumpangan, saya tumpangi di rumah. Dia bawa sayur tuh banyak, nggak mungkin saya habis. Sayur itu bukan sedikit sayur Bang, banyak Bang. Nah itu luar biasa sekali perjalanannya. Terus Umi pengen apa? Ada. Umi pengen apa? Ada. Sampai Umi tuh pernah kami ngapal Quran. Kami pernah ngapal Quran, dia sama suaminya, Umi, anak Umi yang bungsu, ngasih Mbak nih kan karena dia waktu itu nggak ikut mondok ngapal Quran tuh karena anaknya masih sekolah, anaknya nggak ada teman gitu. Cuman beliau kok kajian pergi, anak saya yang tua tuh yang perempuan juga, ini kan nomor 2 nih. Nah jadi ini sampai pernah gini, kami pulang naf tuh namanya no sleep after subuh. Tidak tidur setelah subuh, ngapal Quran keliling kan, keliling masjid di Pontianak ya. Anak Umi ini kena marah terus yang bungsu kalau nggak bangun diajak terus. Tapi dalam hati kadang berdoa gini, ya Allah, dia kadang nurut aja, biarpun cemberut tapi nurut dia kalau diajak ngapal. Pas pergi tuh Bang, hujan lebat Bang, subuh dia kita pakai motor, hujan lagi nih gitu. Nggak apa, kita turun ya, pergi kami turun ngapal Quran. Nyampe di tempat, keluar dari tempat kami, ada berapa meter tuh, di depan tuh nggak hujan Bang, nggak hujan, terang sekali. Setelah nyampe, ya Allah kasihlah anak hamba hadiah ya Allah, karena dia agak cemberut nih gitu kan. Ternyata di situ tuh menyenangkan, ada makan, ada pokoknya menyenangkan di tempat itu Bang. Kayak gitu. Nah, udah panjang banyak lah perjalanan. Salah satu gini, pas kami mondok pulang naf, ada pohon ini, pohon apa, kelapa. Umi ngomong lah sama, ya Allah banyak ya, buah kelapa itu subur sekali, rindang sekali. Iya Mi, kata mereka kan pergi. Nah kita ada buka puasa sunnah kan, buka puasa bersama, gabung tuh semuanya cewek cowok buka puasa, ada anak-anak di tempatnya gabung buka, masak bareng-bareng mereka kan. Sekarang kita disupport tuh Bang, support. Padahal Umi nggak kepengen air kelapa, cuma bilang banyak ya buah kelapa itu kayak gitu aja lah. Sekali di situ pas kita buka, Umi ngambil minum kita makan. Sekali guru kita ini apa namanya, nggak mau, tiba-tiba disediakan 3 minum. Beliau nggak mau minum air kelapa saat itu, dia minum yang lain, ada 3 jenis minuman gitu, minum yang lain. Udahlah kasih Umi aja lah, mungkin Umi mau kali air kelapa tuh katanya kan. Punya beliau, punya guru tuh kan, punya guru muda kita. Beliau kali yang mau air kelapa, kasihlah. Nah Bang, saya nggak kepengen air kelapa, tapi malah punya beliau kasih Umi. Umi mau ke mau lah, kata Umi bilang gitu. Padahal sebelumnya mikir itu kelapa, cuman kelapa rindang kayaknya bagus nih, banyak nih, banyak gitu. Ya Allah. Nggak ada kepengen ya kelapa itu, nggak ada tuh. Terus apa namanya, itu salah satu kemudahan Allah. Apa yang Umi inginkan tuh ada, apa yang Umi inginkan ada. Terus kami di waktu mondok itu Bang, kami satu ini sama anak nih, satu kan ada piket masak sama anak. Mereka sih tidak terima kalau harusnya Umi ini nggak usah ada piketnya, kan orang tua, satu-satunya orang tua kan, satu-satunya orang tua kan. Dia dibilang seharusnya tuh nggak usah gitu kan, nggak apa-apa lah. Tapi rupanya anak-anak cowok lihat ada Uminya di situ, piket dihapusnya semua, anak-anak yang cowok.
mereka kan di tempat yang cowok tuh, karena mereka yang buat jadwal piket kan, lihat ada nama Umi di situ, mereka buang. Anak-anak cowok, masya Allah, mereka nggak mau Uminya piket gitu. Tapi yang cewek mungkin masih nggak care lah ya, kecuali anak Umi gitu. Nah, lalu kami pas piket belanja sama anak nih, belanja pagi, habis naftu belanja, masak segala macam, sampailah zuhur, sebelum zuhur selesai. Beromong sama dia, kalau kita giliran piket kayak gini terus, habis setengah hari, kapan ngapalnya kayak gitu kan. Aduh, gini aja lah. Tadinya kan kami ditawari mau dimasakkan, mau ngambil masak catering atau kita masak sendiri. Kan Umi bilang kita masak sendiri aja lah, biar ngirit-ngirit uang lebih kayak gitu hemat kan, juga. lebih hemat. Ternyata Umi bilang udahlah ngomong aja lah, nanti kita nggak usah lah kita masak. Habis nih waktu itu mau ngapal kayak gitu kan. Begitu belum Umi ngomong nih, Bang, kita baru ada kajian malam. Alhamdulillah, kata guru muda kita, alhamdulillah kita nggak catering lagi, kita dapat masakan semua, dia mensupport masakan kita. Masya Allah. Nah, belum ngomong tuh Bang, baru mau ngomong. Luar biasa sekali. Udah disediakan semua, semua. Jadi kita nggak repot lagi belanja, masak segala macam. Insyaallah itu kemudahan Allah Bang. Sampailah perjalanan kita ngapal, sampailah perjalanan ini. Oh ya, sebelum kita ngapal itu kan Umi memang anak Umi yang bungsu ini Umi paksa ngapal Bang di rumah. Jadi Umi paksa ngapal. Ya nanti habis maghrib tunggu, habis isya tunggu, sampai isya nanti pokoknya tunggu sampai jam 11 malam pun tunggu di tempat tidur bawa Quran Bang. Ayo deh dia masih SMP ke SMA SMP gitu kan, SMP kelas 3 lah ya. Ayo deh ngapal tempat tidur jam 11 malam Bang. Sulit nih katanya gitu kan. Nggak sulit kata Umi, asal bacanya tuh hurufnya jangan ada yang ketinggalan. Nggak boleh satu huruf pun ketinggalan waktu baca Qurannya. Panjang pendeknya betul kata Umi, pasti mudah. Alhamdulillahnya Bang, dia mau akhirnya suka baca Quran. Sampai mondok tadi itu bisa ngapal sampai 1 hari 9 halaman sampai 10 halaman. Sudah dapat, iya sudah dapat ininya gitu. Beliau pun doa terus nih Bang. Dan salah satu mungkin doa Umi gini, ketika Umi maka tadi sholat di Masjid Jihad nih. Salah satu mengenang, jadi waktu itu Umi pas mau kerja, dulu Umi sempat bekerja di Bumi Putra. Jadi di Bunga Indah, di organisasi, KPAI, bekerja sama semuanya lah Umi ya. Pokoknya di organisasi udah tujuannya tuh membela perempuan, apa segala macam, memperjuangkan. Nah waktu itu karena di Bumi Putra nih lihat Umi sibuk, Umi kayak di organisasi kapan dikejar biar jadi agen Bumi Putra, ditolak, dikejar lagi, kejar lagi. Akhirnya Umi mau tak mau sempat kerja lah ya. Lalu Umi sholat, pas sebelum ini Umi sholat. Ada Umi mau bayar juga Bang saat itu, ada yang Umi mau bayar. Jadi sholat di Masjid Jihad, sholat, doa sama Allah, ya Allah beri kemudahan ya Allah. Turun habis sholat, ada orang manggil, ibu di belakang Umi keluar ngambil motor kan, mau pergi gitu. Ibu noleh, ya kata Umi bilang, Bu, dia bilang, mau enggak ibu nolong saya? Ngapa? Istri saya masuk rumah sakit Bu. Saya enggak punya uang sama sekali, mau makan. Oh ya kata Umi, benar istrimu masuk rumah sakit, benar. Enggak punya uang mau makan. Bang, ibu ini habis sholat. Ibu yakin dengan Allah. Ibu enggak bukan karena kami ketipu tadi Bang. Sebenarnya ada rezeki banyak ya, cuman ketipu-tipu ya, mungkin itu ya ujiannya ya. Bang, ibu cuman punya uang sekian ratus di dalam dompet. Memang punya itu. Ibu tadi ada mau bayaran, tapi kalau memang abang lebih perlu, udah ambil abang. Kasihkan semuanya. Kasihkan. Bu, makasih banyak ya Bu. Umi percaya dengan abang. Kalaupun abang bohong, Allah yang lihat. Kata Umi bilang kan. Udah, ya Allah, rezeki apa yang mau engkau kasih ya Allah. Kayak gitu kan. Apa rezekimu? Nah, ternyata Umi baru sadar apa rezeki Allah kasih Umi. Anak Umi itu mau ngapal Quran sampai sekarang lah, sampai ke Mesir. Masya Allah. Sampai perjalanannya. Wah itu merinding sih Umi, dengarnya Umi. Allah. Padahal Umi kan perjalanan Umi ngaji itu waktu anak kedua kan ini nih. Melahirkan anak Umi kedua baru belajar ngaji Bang. Abang bayangkan lah. Bisa ngajar orang bahkan yang dulu sekolahnya aliyah. Kepala-kepala di kantor. Beliau pun dulu boleh dikatakan ibu itu katanya disuruh ngajar malah di Muhtadin.
Tapi ketika ngapal sama Umi bilang ikhfa-nya belum benar, tipisnya belum benar nih, kata Umi bilang gitu. Ya Allah, dia baru sadar, kenapa saya malah udah disuruh ngajar, ngaji udah bagus, suaranya memang bagus banget kalau dia baca Quran bagus, tapi ketika kalau orang sadar, dia nggak bisa, shin yang tengah lidah ke langit-langit dia nggak bisa, R-nya dia bertimpa, banyaklah kelemahan. Itu Umi protes, dikejarnya Umi, mau belajar sama Umi. Masya Allah. Jadi itu di situ, itu. Jadi alhamdulillahnya anak Umi itu mau ngapal Quran. Dek, kata Umi bilang, nanti tamat SMA ngapal Qurannya Dek ya. Pokok bujuk lah sambil doa, utama doa sama Allah sih Bang. Di tahajud tuh doa terus. Sampai pernah anak Umi nih, Umi kehilangan dompet. Anak Umi dia kehilangan pada bulan Ramadan itu. Padahal uang di dompet itu cuma 50.000 Bang. Cuman surat-suratnya. Dia ngantarkan tas temannya. Umi bilang nggak usah nak, udah malam dah nih, habis tarawih kan. Apa sebentar pergi. Dia dijamret depan Untan Bang. Di Untan dijamret, dikejarnya. Rupanya yang ngantar dia ngejar jamret itu komplotannya. Nah, diantar udah pulang. Habis. Apa yang habis? Surat-suratnya, tasnya habis, jamret. Ya Allah. Udah lapor polisi belum? Di Untan kan ada kan? Belum. Ya Allah, surat-surat yang penting. Doa lagi habis tahajud. Ya Allah, kembalikanlah surat-surat anak hamba ya Allah. Walaupun uangnya hanya 50.000. Surat-suratnya ya Allah. Minimal dilemparkan orang dekat sini ya Allah. Jadi surat-surat saat itu kan susah ngurus surat kan. Doanya kayak gitu Bang. Pas pagi keluar teras, tasnya dilempar dalam teras Bang. Tasnya malah datang. Tas anak nih. Ya Allah. Jadi suratnya utuh semuanya. Uangnya 50.000 diambil Bang. jadi cuma ngambil uangnya aja 50.000. Iya. Suratnya utuh. Jadi kita nggak dapat ngurus. Tuh Bang. Ya Allah. Padahal Umi ini siapa? Kita ini siapa sih? Orang biasa, pejabat bukan, siapa bukan, bahkan dari orang mualaf kaya bukan mualaf, orang kampung ibaratnya ya. Tapi Allah itu maha besar, Allah maha, masya Allah maha memuliakan, maha mengangkat semuanya, maha penolong. Udah dapat. Pernah lagi Bang, karena kami pergi mau, jadi gini, anak-anak ini pada mimpi almarhum bapak. Umi bilang gini, kalau mimpi almarhum bapak, kita silaturahmi ke orang yang Bapak sayangi. Kita pergi habis sholat maghrib ya. Nah, habis sholat isya. Si kecil tadi, cucu tadi, digendong Umi. Ada cucu yang satu, oma yang gendong. Dia ngotot suruh omanya gendong pakai gendongan. Jadi dompet Umi nih masuk dalam gendongan. Sambil di motor itu cium cucu, lupa dengan dompet nih kan. Jatuh di ujung gang. Ya. Mereka ini sama suaminya tuh, anak saya yang nomor 2 nih sama suaminya di belakang. Sekali dia ngelihat orang tuh ngambil dompet, pikir tuh dia buru-buru balik ngambil dompetnya, pikir dompet dia. Udahlah anak saya enggak apa-apa. Nyampe depan Al-Furqan, Mbak, dompet mama hilang Mbak, kayak gitu kan. Wah, balik lagi kami. Sekali dia bilang, dompet kah? Dia bilang gitu. Iya, udah diambil sama orang. Dia tahu ciri-cirinya, tinggi, motornya segala macam Bang. Dia tahu. Dikejar, dia buka email segala macam kan. Ini orang masuk sini. Ternyata masuk di sebelahnya. Laporlah polisi. Lalu polisi bilang, ada bawa kotak ininya Bu, kotak HP-nya. Nggak ada. Ya udah kata polisi bilang, Ibu sabar-sabar aja, besok aja Ibu kembali sini lagi. Bawa kotak HP-nya. Uangnya tuh menurut Ibu ratusan juga Bang. Adalah 300 lebih. Itu untuk ini Bang, untuk buka puasa anak-anak penghafal Quran, buat kue. Ya Allah, udah pulang ke rumah, wudu, sholat 2 rakaat, tidur. Setelah tidur, bangun tahajud. Doanya salah sih Bang. Ya Allah, kalau memang uang dan HP bukan rezeki hamba, kembalikan surat-surat hamba ya Allah. Gitu ya. Kayak gitu doanya salah kan? HP sama uang kalau bukan rezeki, kembalikan surat-surat doanya kan. Nah, tadinya kita nih kembali yang subuh tadi, kembali ke lupa Umi ceritakan. Jadi kembali ke mau ngapal tadi. Saat itu Umi enggak mau ngapal. Nunggu orang yang mau kembalikan dompet Umi. Karena dompet yang hilang tadi itu. Iya, karena udah doa sama Allah. Kayak gitu loh Bang. Dulu tuh yakin banget gitu, yakin kalau Allah tuh ini akan mengantarkan gitu kan. Jadi kita enggak usah hari ini, kita enggak usah ngapal gitu kan. Nunggu orang gitu kan. Sampailah habis sholat, habis zikir, habis apa, belum ada datang-datang orangnya. Tapi kan memang kebiasaan
habis sholat zikir baca Quran kayak gitu kan. Ya, sambil mana ya orangnya kok nggak datang ya, sambil mau ngambil Quran duduk di kursi, assalamualaikum katanya kan. Ya, dia ini terus bapak sebelah, Bu ada tamu ya, saya tahu, silakan bang, udah tahu kalau ada orang mau datang kayak gitu kan, silakan bang masuk ke rumah. Terus dia bilang ini, Bu mohon maaf, dia sopan dengan padahal Umi tahu dia lah orangnya, karena anak satu cerita ciri-cirinya tinggi, motornya dilepas KB-nya bang, KB-nya dilepas biar nggak ketahuan. Tadi sebenarnya dia ini tujuannya mau minta lagi uang sama ibu sebenarnya, cuman karena ibu ini ngadunya ke Allah, jadi Allah balikan gitu. Dia ke situ bukan mau ngantar surat-surat sebenarnya, tapi qadarullah Allah perjalankan dia tujuannya walaupun mau minta uang, tapi Allah kasihkan ini kayak gitu. Nah dia masuk, Bu, dia bilang, dia bohong sama ibu, mohon maaf tadi habis sholat subuh teman saya nemukan dompet ibu. Terus dia cerita ke saya bilang, ih kamu ini udahlah, HP uang kamu ambil enggak masalah, kembalikan tuh surat-suratnya kayak gitu kan. Saya bilang gitu sama teman saya, padahal dia bang kali bangunkan anak saya yang tua mau bangunkan adiknya, dia udah mau, nah, Umi bilang orang udah ada di depan jangan ribut. Sekali dia manggil adiknya rupanya kan, adiknya mau marah, kata Umi bilang kan, udah dia bilang gini pas ini ibu, jadi saya kembalikan surat-surat ibu. Langsung ibu ini, oh alhamdulillah, padahal mau tahu enggak bang, kata ibu bilang, di dalam uang itu, uang yang diambil ibu buka, oh ternyata surat-suratnya. Udah alhamdulillah, memang doa ibu kayak gini lah, surat-suratnya minta sama Allah, HP sama uangnya diambil orang, ya semoga nanti dia bertobat orang itu, kata ibu bilang kan. Padahal bang, kata ibu bilang, uang itu untuk beli snack apa, untuk buka puasa anak hafal Quran. Kayak gitu bang, dia kayak ada rasa takut gitu ya, rasa sedih dalam hatian Umi, biarlah dia semoga dia dapat hidayah kayak gitu kan. Nah, udah sampailah dia, nanti ya Bu ya kalau saya ketemu orangnya saya bilangkan sama orangnya, iya bang, pulang dia ngecek email, dia diceknya bang, HP Anda tidak lama keluar dari itu. Nah, idealah dia masih sama dia HP itu, dalakan itu bang, sampai diangkat yang tadi dibuang di teras, dompet anak nih ngembalikan surat-surat, tasnya dibuang di teras, terus yang ibu punya diantar dalam rumah, gitu. Insya Allah luar biasa sekali ya, maksudnya dalam perjalanan Umi Sri ini mengenal Islam itu kan ada istilahnya perjalanan-perjalanan yang luar biasa nih, yang kayak dompet hilang tiba-tiba bisa datang lagi, dan juga berbagai macam, bahkan sampai anak Umi bisa ngafal Al-Quran dan hari ini sampai di Mesir tuh masya Allah, tabarakallah Umi. Maksudnya Umi yang sebagai seorang mu'alaf gitu kan, mungkin dulunya Umi nggak pernah terpikir ya anak bisa ngafal Quran. Nggak pernah, jangankan anak bisa ngafal Quran, Umi ketika belajar Iqra itu udah bilang sulit nggak bakalan bisa lah. Itu Umi sendiri aja. Umi sendiri yang menganggap, karena mau nyebutnya tuh sulit, nyebut walaupun yang mengajarkan itu hanya a, ba, ta, sa gitu, bukan yang makhrijul huruf yang seperti Umi pelajari sekarang. Setelah belajar ternyata lebih sulit lagi nyebut makhrijul huruf. Alhamdulillah Umi ngajar itu kan tahsin kan. Nah jadi itu sampailah kayak gitu Umi ngajarnya. Nah ada lagi yang menarik juga bang, jadi saat mondok alhamdulillah itulah tadi kita uang waktu kita infakkan habis di masjid jihad, akhirnya Allah buat anak Umi mau ngapal Quran kan, itu karena Allah, hadiah apa yang Allah mau berikan gitu. Ternyata itu uang yang kita punya habis dikasihkan, kita kasihkan abang itu tadi gitu bang. Nah, terus sampailah almarhum tuh bilang gini, nak kamu ngapal Quran dulu ya, Umi bilang. Almarhum rupanya waktu di rumah sakit bilang gini sama anaknya, nah kamu ikut mama ya ngapal Quran dulu, jangan kuliah dulu, tamat SMA, nanti kalau udah selesai ngapal Quran nanti bapak belikan motor, papa belikan motor katanya, barulah kuliah kayak gitu. Bahasa almarhum sebelum meninggal, beliau masuk rumah sakit, jadi beliau cerita, jadi mau lah ngapal Quran, setengah ngapal, beliau ini tadi dapat pola ngapalnya udah dapat bang, makanya dia cepat ya. Cuman kan kita di situ kita juga ngapal, kita juga misalnya anak cowok tugasnya ini anak cowok, yang cewek tugasnya banyak tugas lah ya, karena kita kan baru berdiri semuanya bang, jadi semua kita kerjakan sendiri. Yang berbagi tugas lah dengan anak cowok ya, santri cowok. Nah dia akhirnya dia bilang gini,
Dia kesal tuh, sempat kesal tuh anak cowok tuh Bang. Dia udah ngapal banyak-banyak. Ketika mau setor dia disuruh pergi. Nah, ketika dia mau setor udah nggak ada yang terima setoran kan gantian tuh, terima setoran tuh gantian. Misalnya abang nyetor, nanti abang terima kayak gitu. Gantian. Udah nggak ada, kesal. Udahlah nggak usah ngapal Quran lah kalau gitu. Udah banyak-banyak ngapal Quran nggak setor kayak gitu. Pas ngapal lagi di masjid ketemu kita. Ketemu sama anak. Lalu saya bilang sama anak, dia cerita. Nang, kadang manggil dia Nang, kadang adik, kadang apa anak tuh. Nah, ngapal Quran itu kan Allah udah bilang, coba kamu buka Al-Baqarah 177. 1177. Allah bilang apa? Kita bukan hanya maksudnya kebajikan itu bukan hanya menghafal Quran, baca Quran, sholat atau apa. Kebajikan itu kan selain menghadap Allah, sholat, kita kan berbuat kebaikan, menolong orang, banyaklah kebaikan-kebaikan, kita berkata yang baik, memberikan yang pokoknya semuanya lah, memberikan yang kita sayangi, banyak. Itu kamu baca, kamu ingat lagi lah baca surah itu. Oh iya. Habis itu dia dapat mimpi lagi. Pas dapat dari saya surah Al-Baqarah 177 tadi, itu dapat mimpi. Papanya itu datang. Minta ambilkan air, Bang. Padahal air itu dekat sekali dengan bapaknya. Tapi ngapa papanya minta dia ngambilkan? Dia cerita ke saya tuh. Setelah diambilkan, baru dia terbangun. Oh ternyata dia ngambil hikmahnya walaupun dekat. Jadi kita harus berbuat untuk orang lain. Mau nggak kita berbuat untuk orang lain? Masya Allah. Mau nggak kita nolong orang lain? Jadi begitu ada apa dia ngejar dulu. Dia ngapal Quran tuh Bang. Dia mau ngetes hafalan Qurannya Bang. Pernah dia mau ngetes. Dia kan di lantai atas tuh. Jadi tempatnya tuh besar tuh Bang. Besar. Dari atas tuh ada apa ya. Jadi dia mau ngetesnya gini. Ya Allah kalau memang benar menghafal Quran ini ngomong dikabulkan ya Allah. Saya nggak pernah lihat ini. Layang-layang. Saya nggak pernah lihat layang-layang dia bilang. Dia kan nggak pernah main layang-layang kan anak saya itu kan. Cuman pengen lihat gitu. Saya nggak pernah lihat layang-layang kalau memang benar ngapal Quran ini dijabah mulutnya. Saya nggak pernah lihat layang-layang. Nggak lama datang layang-layang besar Bang. Tuh jatuh ke dia. Padahal di atas, di loteng. Masya Allah. Dia cerita ke saya. Nah itu Bang. Jadi tuh Masya Allah. Luar biasa ya Bu. Pokoknya itulah Bang. Nah dia ngapal sampailah perjalanan dia bilang ini dia mau Umi bilang gini. Mah dia bilang kita pergi keluar ya. Kita mau belajar bahasa Arab. Kita mau nambah ilmu di luar. Dia kan menerima setoran santri cowok. Umi santri cewek. Nah, berbatasan hijab aja kan. Suara dia kedengaran, suami kedengaran. Jadi enak. Oh anak saya di situ kayak gitu kan. Jadi si yang mbak ini kadang mengerjakan yang lain. Udah kan. Oh silahkan kalau ada rezeki sedikit nanti kamu pergi ya nak ya. Ya. Pas dapat rezeki sedikit dia berangkatlah ke Pare itu Bang belajar bahasa Arab. Belajar. Alhamdulillah belajar nahwu sorob segala macam. Dia tanya ustadznya, Allah pertemukan doa kita ini selalu doa Bang. Allah pertemukan apa Bang di sana? Pertemukan dengan yang ngajar Al-Azhar. Ustadz yang ngajar Al-Azhar bahasa Arabnya. Apa ustadz itu bilang? Dia tidak mau ngajar di situ, dia mau ngajar privat aja. Dia cari tempat penginapan. Lalu anak tuh bilang, ada tempat saya ustadz, ada satu kamar. Dia langsung talaki, dia langsung belajar sama ustadz itu. Dia tanya-tanya, gimana kalau kita belajar bahasa Arab ustadz? Dia bilang sama anak saya, kalau belajar bahasa Arab itu mudah, 3 huruf aja. Tapi kalau kamu bisa bahasa Arab, belum tentu bisa baca kitab. Kalau kamu belajar nahwu sorob segala macam, kamu bisa bahasa Arab, kamu bisa baca kitab. Dia belajar lah. Setelah itu udah belajar, dapat 6 bulan, dia bilang saya, Mah carikan kita sekolah yang ada pendidikan agama, hafalannya, habis tajwidnya, hadisnya segala macam. Di mana? Terserah Mama. Nah, ya udah. Nggak pengen ke Mesir kah? Pengen sih, tapi nanti lah S2 kata dia. Ya Allah, doa lagi sama Allah. Bang Habibi, Ustaz Habibi. Vito pengen ke Mesir tapi mau S2. Jangan nih katanya. Kalau dia mau sekarang aja kata. Oke, Dek, sekarang aja Dek. Lah sekali dia dapat aja Allah. Doa lagi sama Allah. Ya Allah, pengen anak saya ke Mesir ya Allah. Doa. Nggak lama di WA. Kita mau ke Turki. Oh ya udah, alhamdulillah lah ke Turki ya. Rupanya dipelajari Turki itu apa? Oh kayaknya cuma setahun lah. Kayaknya cuma kayak belajar-belajar gitu. Nah, jadilah kita ke Turki, kita mau ke Mesir. Ya Allah, doa lah. Padahal kita tahu dari mana lah Bang. Kita mau berangkat gitu ya. Ya alhamdulillah berangkatlah Bang di sana. Ya belajar di sana. Alhamdulillahnya perjalanan-perjalanan Umi ngajar tahsin lah. Umi keluar dari pondok. Umi tadinya karena autoimun.
Alhamdulillah dipanggil ngajar tahsin. Ibu yang tadi tuh jadi belajar ngajar tahsin, sempat ngajar di Darun Najar, sempat ngajar di taklim lah. Nah, hari Sabtu, Jumat sore, Sabtu, Ahad, Umi ke Toho. Nah, Umi kadang naik bis, Umi kadang naik taksi dari Pontianak ke Anjungan. Di Anjungan pinjam motor adek yang motor lama itu yang pakai gigi itu bang. Jadi dari Anjungan masuk ke dalam Umi pakai motor ke Toho untuk itu ngajar motor. tadi nih, ngajar ngaji. Masya Allah. Ya qadarullah lah bang, ngajar di sana mereka senang bang, senang mereka tiap hari ngajar, senang sekali mereka tuh. Rasa nggak mau berhenti, rasa mau tiap hari kata mereka. Cuman sayangnya kan saya nggak tinggal di sana. Insya Allah doa aja saya bilang gitu kan. Sempat terhenti ya, ada sesuatu karena di sana kita perlu biaya juga kan. Jadi kita harus kayak naik taksi, kita harus biaya. Udah terhentilah ngajar di sana bang. Cuman kadang Umi tuh misalnya Umi bilang sama mereka, nanti suatu saat kalau Allah sudah kasih jalan, insya Allah nanti bisa ngajar lagi di sini. Terus kadang ngajar ngaji misalnya tajwid lewat HP malam misalnya kan, video call atau apa gitu online yang benar-benar nggak bisa ngaji. Ada juga yang di Islam asli tak bisa ngaji sama sekali, tak bisa sholat sama sekali. Nah belajar sama Umi. Jadi semua alhamdulillah lah bang, semoga manfaat. Jadi itu, nah sampailah di perjalanan yang tadi jemaah Umi yang belajar sama Umi itu, mereka ini bulan kurban itu ini kasih kita daging kurban untuk di Toho bang. Masya Allah. Nah yang ngaji sama Umi itu dulu ada beberapa kali ya tiap tahun itu, jadi daging itu awalnya dapat sedikit bang dari Surau Nur Usman. Masya Allah, semoga Allah balas Surau Nur Usman ya bang ya. Jadi dulu hanya 6 kantong. Nah di sana kan lumayan banyak gitu kan. Gimana caranya 6 kantong ini dimasak, jadilah banyak kan. Alhamdulillah semuanya. Sampailah pengajian dari dalam. Pedalaman mereka rupanya ada pengajian. Dari dalam tuh ada masjid. Kalau daerah Umi itu 6 kilo bang. 6 kilo tapi kan jalan pedalaman kan beda ya Bu. Umi pula sih sebenarnya jalannya bagus bang. Karena dia tepi jalan. Cuman mereka ini ponakan-ponakan Umi, cucu-cucu Umi yang diajar. Mereka tuh malu mau pergi ke satu yang Islam tadi, yang masuk Islam tadi ini mereka enggak berani, yang satu enggak berani bawa motor. Yang lainnya mereka malu mau belajar di Masjid Kuala Toho namanya. Mereka malu mau belajar di sana, mungkin mereka udah pintar-pintar. Kayak gitu bang, mereka enggak mau. Jadi Umi ajar. Umi ngajarnya sampai Iqra, Makharijul Huruf ngajarnya kan. Udah ngajar sampailah mau buat masjid. Saya mau buat surau, buat masjid. Masya Allahnya ada orang mau mendukung mah. Jadi tuh cuman ya itu halangan. Ujiannya sampailah sekarang panjanglah perjalanannya. Tapi insya Allah lah nanti Allah beri kemudahan. Amin. Semoga suatu waktu saya bisa main tempat Umi yang di sana. Boleh. Cuman di sana itu bang memang lumayan mualafnya. Kan di tempat Umi nih desanya tuh terpotong-potong bang. Desanya tuh. Jadi satu kecamatan masuk ke dalam itu daerah Umi itu kan ada namanya Air Mati, ada namanya Bilado, Jamping, Sarapak, Bonsoran tuh daerah Umi. Jadi desanya tuh ini enggak jadi satu, adalah jedah kosong tanah kayak gitu. Tapi jalan. Nah, cuman di sana keluarga Umi ini banyak yang non-muslimnya. Tapi yang muslimah sudah ada 13 kakak. Tapi yang daerah situ ada lagi yang daerah lain yang tidak terhitung gitu, yang selama ini kita kasih. Nah di sana boleh nanti bang kalau kita suatu saat ke sana. Sampailah bawa ngajarkan fardu kifayah apa ke sana. Nah setelah Umi berhenti Desember kemarin, Umi berhenti total ngajar taklim. Karena satu Umi fokus dengan si adik. Si adik yang masih sekolah ini. Karena dia masih tanggung jawab Umi masih punya tanggung jawab untuk gimana dia bisa lanjut. Karena dia belum beasiswa bang. Nah, jadi gimana caranya dia masih lanjut belajar. Jadi Umi bilang mohon maaf, saya fokus dulu karena dan ibu pun sudah banyak yang udah bisa, ada yang udah bisa menggantikan Umi ngajar di situ gitu loh. Nah jadi tuh hanya daerah Toho yang belum bisa. Ketika Umi tanya mereka belum bisa. Nanti suatu saat lah ke sana lagi gitu kan. Nah jadi Umi berhenti Desember itu hanya ngajar-ngajar online yang misalnya yang mau belajar teleponan lah sama Umi kayak gitu kan. Nah jadi tuh seperti itu bang, berhenti ngajar taklim Desember kemarin. Hanya cuman Umi senang sih sebenarnya. Kan orang bilang gini bang, makanya ibu-ibu muslim asli
kakak-kakak, abang-abang muslim asli maupun yang baru masuk ilmu, Umi selalu bilang gini, yang muslim asli, mereka bilang gini sama Umi, ya Allah, kami yang mualaf. Ya Allah, enggak bisa mulut ini. Bisa kita ngajarkan gini, ha itu tengah lidah, tengah tenggorokan, bisa gitu. Ha, tengah tenggorokan. Bukan ha tebal itu pangkal. Susah Mi, susah kayak gitu emang. Kami yang susah nih belajar. Tidak ada yang susah, Umi bilang. Allah bilang di surah Al-Qamar itu 4 kali. Allah bilang mudah. Walaqad yassarnal Qur'an. Iya. Jadi mereka pokoknya misalnya motivasi mereka gini. Satu, ibu-ibu yang muslim asli Bang, mereka muslim asli, ibu-ibu maupun anak-anak. Umi selalu bilang gini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Hanya kosongkan, niatkan kita belajar karena Allah. Betul-betul belajar. Tidak perlu banyak guru, tidak perlu banyak pengajian. Pengajian satu aja. Yang penting kita benar-benar belajar. Bukan kita yang hebat. Kayak saya, apa yang hebat saya? Tidak ada kehebatan. Saya non muslim awalnya. Katolik, tidak ngerti sama sekali. Kenapa saya bisa? Allah. Nah, kalau ibu-ibu sudah benar-benar belajar, hilangkan niat yang buruk, pikiran yang buruk, belajar benar-benar niat karena Allah, belajar ke sini niat karena Allah. Nah, pasti Allah yang buat mudah. Kami bilang, Allah yang mudahkan, Allah yang buat kita pintar, bukan kita sendiri. Ketika kita mau ikhtiar belajar, Allah yang buat kita pintar. Tidak ada yang pintar di dunia ini kecuali Allah. Masya Allah. Nah, itu mereka yang senang tuh Bang, kayak gitu Bang. Jadi Umi bilang, malu Mi, malu. Tidak ada yang malu kalau mau pelajari agama Allah. Umi bilang, kalau malu takut itu hanya sama Allah. Kalau sama manusia nggak usah malu. Mereka mau ngejek mau apa, mereka yang dosa, mereka yang rugi. Kata Umi bilang, karena apa Umi bilang? Kalau kita belajar tajwid, satu kampung ini, satu komplek ini tidak ada yang belajar, semua nanggung dosanya. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Betul. Tapi kalau di dalam komplek ini sudah ada yang belajar, tidak lagi kita menanggung dosanya. Tinggal kita ngajar. Kalau kita sudah mau ngajak orang tidak mau belajar, nah kita pun udah lepas. Tapi kita ajak dulu. Betul. Kalau orang juga tidak mau belajar, kita lepas. Yang Allah benci, udah tidak bisa, tidak mau belajar. Itu repot tuh Umi. Nah, Umi bilang gitu. Itu yang Allah benci. Tapi kalau kita belajar, Allah paling senang. Itu Umi selalu motivasi orang kayak gitu. Saya aja bisa, kenapa ibu nggak bisa? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Umi bilang gitu. Pasti bisa Bu. Insya Allah nanti ibu akan merasakan gini. Karena saya juga di fase itu. Ya Allah, payah belajar ngaji susah, ngapal Quran susah. Tapi karena kita ikhtiar, kita lupa dengan kata-kata kita tidak bisa tadi. Tiba-tiba Allah lupa. Tiba-tiba kok bisa ya? Kok bertemannya dengan orang-orang yang hebat? Kok Allah pertemukan dengan ini? Itu Allah. Insya Allah, luar biasa. Karena Umi itu bilang kalau yang mualaf Bu hebat, Bu pengen. Ayo, Umi bilang. Justru saya malah siapkan ke orang-orang yang tidak pandai sama sekali. Oke, yang udah pandai saya tinggalkan. Yang tidak pandai sama sekali, ayo. Sampai ada di Kuala Toho tuh anak angkat abang ketemu waktu Lebaran Idul Fitri. Alah Bu, saya pengen jadi ustadz. Dia mualaf juga. Dia dapat di Bandung, dia sekolah di Bandung kan mualaf, dapat orang Bandung ya. Dia mualaf. Jadi dulu saya belajar pulang ke sini, ini saya minta ajari dulu saya sampai Iqra Bu. Iqra 5 dia bilang. Akhirnya saya pulang ke sini. Dia ada masjid balas situ. Saya pulang ke sini, saya minta ajari sama bapak itu. Bapak itu bilang apa? Enggak sempat. Bang, telepon ibu, saya bilang. Ibu mau ngajari abang. Abang bisa jadi imam. Bacaan abang insya Allah bisa.